Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridhai ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ketika kalian di rumah, kalian tentu menjadi seorang anak dari orang tua kalian, kan? Sedangkan di sekolah, kalian menjadi murid atau siswa. Apakah kalian memiliki tanggung jawab ketika di rumah dan di sekolah? Apakah kalian tahu apa itu tanggung jawab? Untuk memahaminya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perilaku tanggung jawab. Di dalamnya akan dibahas tentang pengertian, contoh, kemudian dalil atau perintahnya, dan juga hikmah atau manfaat dari perilaku tanggung jawab. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa memahami arti dari tanggung jawab dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Apapun peran kita, misalnya ketika di rumah kita menjadi seorang anak, di sekolah kita menjadi seorang murid atau siswa, berarti kita memiliki tanggung jawab. Artinya, kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jika kita melaksanakannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, jika kita tidak melaksanakannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan keburukan. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang contoh tanggung jawab. Contoh-contoh ini bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai hambanya.
Oleh karena itu, contoh tanggung jawabnya adalah dengan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik. Kemudian, selanjutnya adalah contoh tanggung jawab kepada diri sendiri. Misalnya adalah dengan giat belajar dan menjaga kesehatan. Kita adalah pemimpin bagi anggota tubuh kita, sehingga kita harus menjaganya karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh tanggung jawab kepada orang tua. Peranan kita adalah sebagai anak, sehingga contohnya kita bisa berbakti, taat, patuh, dan santun kepada orang tua. Kemudian contoh selanjutnya adalah tanggung jawab kepada guru. Dan peran kita di sekolah adalah sebagai siswa. Oleh karenanya, contoh tanggung jawabnya adalah dengan belajar, mengerjakan tugas, dan patuh kepada nasihat dari guru. Selanjutnya adalah contoh tanggung jawab kepada lingkungan, dan peran kita adalah sebagai pemelihara lingkungan ini. Sehingga contoh dari tanggung jawabnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itulah adik-adik contoh-contoh dari tanggung jawab. Selanjutnya adalah tentang dalil tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat. Kapan kita harus mempertanggungjawabkannya? Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di akhirat kelak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari. Meskipun kita tidak memiliki jabatan apapun, kita adalah pemimpin, yakni pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas anggota tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita. Apalagi seorang ayah, beliau adalah pemimpin keluarga. Kemudian guru, dia memimpin di kelas. Dan juga presiden, dia juga memimpin rakyatnya. Sehingga semua amal perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian apa sih hikmah atau manfaat tanggung jawab? Yang pertama, dengan kita bertanggung jawab, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita bertanggung jawab, insya Allah kita akan mendapatkan jalan menuju kesuksesan. Kemudian yang ketiga, dengan kita bertanggung jawab, kita akan dapat dipercaya oleh banyak orang. Dan yang keempat, dengan tanggung jawab, kita juga dapat menumbuhkan rasa disiplin. Nah, itu adalah adik-adik beberapa hikmah atau manfaat dari tanggung jawab. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna dari perilaku tanggung jawab dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memahami hadis tentang tanggung jawab tersebut. Oke, itu saja video yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian bagikan kepada teman-temanmu yang lain ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.